wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aduh, ibu-ibu semuanya, baru ketemu lagi sama aku hari ini ya. Jadi sudah berapa lama ya aku nggak bikin vlog. Terakhir kalau nggak salah aku bikin untuk acara belanja di pasar bersih ya. Jadi hari ini aku mau kasih tips buat mami-mami semua, tips cara menyimpan makanan agar tetap awet dalam jangka waktu yang sangat lama ya. Terutama ini untuk momi-momi yang sibuk, contohnya seperti momi-momi wanita karir atau seperti aku yang sering terbang kesana kemari ikut suami kerja gitu keluar kota. Nah sementara kita ada anak-anak di rumah yang harus kita siapkan makanan karena tidak semua asisten rumah tangga kita itu bisa memasak. Tips yang pertama, aku mau bahas masalah makanan matang. Contohnya seperti rendang. Misalnya momi-momi mau bikin rendang. Kalau kita dadakan dan mengandalkan asisten rumah tangga yang memasak itu belum tentu bisa rasanya sama seperti yang kita masak. Karena terkadang anak-anak kita nggak mau loh masak atau makan makanan asisten rumah tangga. Jadi contoh aku kemarin, aku sekitar 20 hari itu berangkat ke Kalimantan Timur. Nah, sebelum berangkat itu aku sudah siapkan semua masakan yang akan aku tinggal di rumah supaya asisten rumah tangga dan anak-anak tetap bisa makan walaupun aku nggak ada. Aku kemarin bukan cuma bikin rendang, aku juga bikin sambal goreng hati. Contohnya kenapa yang simple-simple, jadi di saat aku nggak ada mereka kalau mau makan tinggal panasin doang. Aku juga bikin sambal goreng hati, aku bikin opor ayam. Oh iya, kalau kita mau hari raya, terkadang kan pembantu rumah tangga itu pulang ya, atau asisten rumah tangga kita itu pulang. Nah, momi-momi semua itu bisa masak sekaligus, misalnya opor ayam, rendang, sambal goreng hati, dan kita packing semua di plastik dan kita masukkan ke freezer. Jadi itu aku biasanya masak 2 minggu sebelumnya. Jadi sebelum asisten rumah tangga itu pulang, kita masak dulu gitu loh. Itu untuk masakan matang. Begitupun dengan buah-buahan. Jadi buah-buahan aku terbiasa kalau seandainya aku beli buah-buahan dari luar, aku nggak pernah langsung masukin lemari es karena harus momi-momi ingat itu sangat berbahaya ya. Karena dari mulai plastiknya, dari mulai buah-buahannya sendiri itu bisa aja terkontaminasi atau kena bakteri. Jadi sebaiknya buah-buahan packing seperti ini ya. Aku biasanya beli buah-buahan beberapa macam, baru aku cuci bersih dan aku masukkan di lemari es bawah aja ya, di tempat buah-buahan, bukan di freezer. Kalau bisa nanti jadi es. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini seperti ini contohnya Mam. Jadi ini aku bikin rendang ya. Ini aku bikin 4 atau 5 kilo gitu. Jadi aku ini taruh sekalian seperti ini. Jadi aku packing seperti ini ya. Jadi karena udah dari freezer, biar nggak lupa aku tulisin daging. Ini aku bikin rendang daging sapi ya. Ini rendang daging sapi. Terus ada juga paru. Aku bikin juga ini paru nih. Aku kasih paru. Ini paru nih. Ini rendang paru ya. Ini awet Mam. Jadi kalau kita misalnya pergi beberapa hari atau untuk wanita karir segala macam boleh masak sekaligus di sini. Nah, aku juga bikin ini sambal goreng hati. Kalau momi punya alat untuk vacuum sealer itu kan akan lebih bagus karena jadi dia akan kedap dari udara ya. Ini sampai bukan hanya ini loh Mam, aku juga bikin ini daripada kita ribet kadang-kadang mau bikin sambal dadakan jadi kita bisa bikin sekaligus nih. Aku bikin sambal padang aja tuh bisa diginiin ya. Nah ini awet, jadi kalau kita mau makan tinggal kita ambil setengah baru kita panasin sudah bisa dimakan. Nah biasanya kalau kita mau bikin anak-anak senang kan biasanya bakso atau bikin sabu-sabu ya. Nah biasanya aku belinya sih beberapa jenis kayak gini nih. Ada 1, 2, 3, 4, sekitar 5 jenis. Tapi biasanya aku campur jadi satu. Jadi kalau kita mau masak kita buka satu plastik ini aja. Yang penting aku masak. Bukan cuma itu. Kadang-kadang kalau malam-malam kita itu kan udah nggak sempat ke pasar. Terus kalau misalnya kita pengen ngemil, pengen bikin pisang bakar contohnya, aku beli pisang aja bisa aku potong, aku masukin plastik juga.
Jadi ini pisangnya aku kupas, bagi dua, terus langsung potong-potong masukin ke sini. Ini kalau momi-momi malam-malam pengen pisang bakar, nggak usah nyari tukang pisang bakar, tinggal taruh di teflon, kasih mentega, udah mantap banget. Ya. Satu lagi, kalau ini udah jelas ya, aku biasanya stok untuk ayam-ayam yang beli ayam dicuci bersih, baru aku stok. Terus daging juga, daging sapi biasanya tuh aku beli, aku taruh juga. Ini supaya kita nggak ribet aja, Mam, nggak harus ke pasar. Sampai satu lagi ini ada nih, ini apa nih? Kan anak-anak aku tuh suka juga risoles ya, jadi aku suka bikin risoles, isinya tuh kornet sama kentang. Itu aku udah bikin olahan dalamannya tuh sekaligus, baru aku bikin jadi seperti es ini ya, di vakum juga sama. Jadi kalau kita mau bikin risoles tinggal kita potong terus kita potong. Nah, sama kayak kita kalau pembantu itu kan kadang-kadang kan pulang kan kalau lebaran, biasanya aku tuh kalau 2 atau 3 hari sebelum lebaran atau mungkin kadang 1 minggu sebelumnya aku udah bikin bumbu opor. Jadi nanti aku tinggal cemplungin ayamnya ini yang udah bersih, tinggal kita goreng, baru masukin bumbu yang udah kita bikin. Contohnya seperti ini. Ini apa? Ini bumbu opor kuning aku bikin. Bumbu opor kuning ini udah lengkap. Jadi ini aku pakainya itu santannya santan kental ya, Mam. Jadi nanti momi-momi kalau misalnya mau masak, ini tinggal cemplungin aja ke panci, tinggal dikasih air, ayamnya digoreng, cemplungin udah jadi. Nggak pakai ribet ya. Risoles juga sama. Aku biasanya kalau misalnya bikin banyak nggak habis, ya aku masukin ke sini. Jadi kapanpun mau goreng udah tinggal goreng, tinggal dicemplungin aja. Jadi nggak usah pakai ribet ya, Mam. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya banyak banget deh yang bisa kita buat. Nah, untuk sementara waktu mungkin ini tips dari aku. Kalau misalnya momi-momi sibuk, silahkan stok makanan seperti aku seperti ini. Boleh untuk hari raya, boleh untuk acara apapun juga. Kalau memang kita wanita karir gitu kan, nggak sempet kita dadakan ke pasar segala macam. Nah, dengan momi-momi stok seperti ini, itu akan menghemat waktu dan menghemat biaya ya. Dan ini sangat awet ya, bisa berbulan-bulan. Nah, itulah tadi momi-momi tips dari Yanti Aser untuk wanita yang cukup sibuk, wanita pekerja, wanita karir. Kalau ingin lebih hemat, lebih menghemat waktu dan biaya, ikutin tips aku seperti ini. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpan bumbu-bumbu masakan agar tetap awet. Momi-momi kan tahu kan harga cabai itu kadang-kadang harganya di 30.000 per kilo dan tiba-tiba melonjak sampai ke 80.000 per kilo. Ini adalah salah satu kegemaran aku, kecombrang. Ada yang tahu nggak momi-momi kecombrang? Kecombrang ini bisa dimasak sama ikan teri Medan ya, Nah, kadang-kadang kalau malam-malam kita tiba-tiba mau masak yang ada santannya, kita kan susah kalau nyari kelapanya. Jadi aku biasanya ke pasar tuh aku beli kelapa parut, terus aku masukin di plastik seperti ini, aku vakum juga. Jadi kapanpun momi-momi mau masak yang bersantan, mau malam hari, mau siang hari, nggak usah ke pasar. Santan aku udah selalu siap.